Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 8. Kali ini kita akan belajar tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini salah ya, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian di sini ada, perhatikan garis L, garis M, dan garis N. Nah, ini bisa kamu lihat di buku paket halaman 58. Kita lihat ya, ini ada gambar A, gambar B, gambar C. Ini disebut koordinat kartesius karena apa? Dia mempunyai sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada keterangan gambar 2.8a, berarti yang ini. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X yang ini yang sejajar adalah L1, L2, L3, dan L4. Sejajar itu sama. Ini sumbu X. Nah, L1, L2, L3, L4 sama. Kemudian garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, yaitu M1, M2, M3, M4. Mana sumbu Y? Sumbu Y adalah yang ini. M1, M2, M3, M4. Dia sejajar dengan sumbu Y. Dia sama menghadap ke atas gini. Kemudian gambar 2.8b. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X, yaitu M1, M2, M3, M4. Nah, di sini ada sumbu X. Lalu dia tegak lurus atau silang-silangan gini. Tegak lurus, dia sumbu X gini. Lalu M1, M2, M3, M4 itu tegak lurus dengan sumbu Y, X. Kemudian garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, yaitu L1, L2, L3, L4. Di sini sumbu Y yang seperti ini, Y ya, ini Y. Tegak lurus dengan L1, 2, 3, 4. Dia tegak lurus. Lalu gambar yang 2.8C, garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Ini memotong, dia tidak tegak lurus ataupun sejajar. Dia memotong melalui seperti N1 ini. Nah, dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Melewati ya. Kemudian N2-nya juga melewati X dan Y. Kemudian di sini ada soal, gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dan sumbu X dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Kita lihat jawabannya di sini. Pertama adalah kita cari dulu titik A-nya. Tadi 3,-5. Seperti yang kemarin ya, materi yang kemarin. Di manakah 3,-5? Yang pertama X 3 ditarik 3 di sini, lalu negatif 5 di sini, maka ditarik ke sini, seret, maka titiknya di sini. Nah, soalnya tadi tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Gimana caranya? Berarti dia harus memotong atau miring. Kemudian contoh soal yang kedua, gambarlah garis M dan Y yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ada garis M dan garis N. Dia saling sejajar, sama, tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan Y. Maka caranya gimana? Dia harus miring. Tetapi garis M dan Y harus tetap sama. Lalu di sini ada soal. Diketahui titik A 3,2, B 3,-6 dan C -5,2.
Yang A, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita coba dulu untuk yang A. Kita baca dulu yang B. Jika dibuat garis melalui A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Yang C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Langkah yang pertama, kita menggambar dulu bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Kemudian gambarlah titik A, B, C. Kita sudah belajar yang kemarin. Ini sudah ada jawabannya, A di sini, B di sini, dan C di sini. Kemudian buatlah garis melalui A, B, melalui titik A dan C, dan melalui titik B dan C. Lah seperti ini. A ke B, lalu B ke C, lalu C ke A. Maka di gambar tersebut tampak garis yang melalui A dan B itu apa? Berarti tegak lurus dengan Y. Kemudian garis yang melalui A dan C sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y mana? Yaitu ini, dia sejajar dengan X dan tegak lurus dengan Y. Kemudian yang C, garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus. Nah, B, C, dia miring, maka dia tidak sejajar dan tidak tegak lurus.